para perempuan di Bandaraya Jaya Baru maupun para perempuan yang ada di kota Banda Aceh ataupun di Aceh, jangan lupa pilih caleg perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PEHTEM, tepatnya di episode ke-49 tahun keempat edisi Senin 5 Februari 2024. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PEHTEM, kali ini kita akan membahas tentang caleg, calon legislatif ini, karena memang beberapa akhir ini kita melihat menjelang kampanye tentu banyak baliho itu berterbaran di mana-mana, tentu untuk memperjuangkan bagaimana menjadi calon legislatif baik DPRK ataupun DPRA dan juga DPR RI. Nah, kali ini kita akan membahas tema tentang berkali-kali gagal nyalek, mengapa terlalu ambisi jadi anggota dewan, bersama narasumber kita Kak Cut Sofia. Beliau adalah Ketua Biro Pemenangan Pemilu Partai Golkar Aceh dan juga caleg DPRK Banda Aceh. Tapi pemirsa PEHTEM, kita sudah mengundang sebenarnya beberapa caleg untuk hadir ke PEHTEM hari ini untuk berbicara alasan mengapa sih untuk memilih untuk menjadi caleg. Tentu ada beberapa caleg lain juga tidak bisa berhadir tanpa alasan. Mungkin beraninya di baliho tetapi tidak berani hadir di PEHTEM. Tapi kita memberikan apresiasi kepada Kak Sofia hari ini sudah berkenan hadir. Kak Sofia untuk ke PEHTEM. Kita berbincang ini tentang tema kita, berkali-kali gagal nyalek, mengapa terlalu ambisi jadi anggota dewan. Assalamualaikum Kak Sofia. Waalaikumsalam, terima kasih undangannya. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik di sela-sela kesibukan mencari suara ya. Oh ya, oke. Mencari suara. Mencari suara. Mencari suara yang hilang atau seperti apa? Mencari suara yang belum ada. Oke, yang mencari suara yang belum ada akan menjadi ada. Tapi terima kasih Kak Sofia sudah hadir hari ini ke PEHTEM. Kami sangat senang karena ini tantangan para caleg tentu berat. Kak Sofia sendiri sebenarnya kita nggak apa-apa ya review awal dulu ya. Kesibukannya sehari-hari apa nih Kak? Kesibukannya sebagai pengusaha catering awalnya saya. Oh, pengusaha catering. Tapi ada beberapa unit usaha lain juga. Oke, pengusaha lah, womanpreneurship lah ya. Terus kok bisa sih memilih jadi caleg gitu? Menjadi anggota dewan? Sebenarnya kan awalnya karena kita bergabung di partai politik, pertama bergabung hanya sebagai bergabung ke organisasi karena saya hobi organisasi gitu ya. Cuma awalnya dulu juga saya nggak suka dengan politik, tapi ternyata setelah terjun, ternyata politik itu penting gitu. Kalau dibilang berkali-kali, saya baru sekali ikut caleg. Baru sekali 2019. 2019, dan itu memang terus terang sebagai pelengkap kuota perempuan pada saat itu. Tapi saya juga belajar di situ bagaimana menjadi seorang calon anggota legislatif. Saya belajar ilmu-ilmu politik. Jadi nggak hanya walaupun pelengkap, tetap belajar, tetap mengisi otaknya gitu. mengisi otaknya, pengalaman. Jangan ketemu konstituen, ini caleg kok modelnya begini, nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi jadi karena kalau sekarang ada hal-hal yang mau diperjuangkan, makanya kenapa ikut kontestasi politik. Kalau misalnya kita lihat tadi kontestannya di tahun 2019 itu hanya ikut-ikutan karena memenuhi kuota perempuan ya, harus 30% di parpol. Kemudian hari ini mempunyai ambisi, ada hal yang mau diperjuangkan. Perjuangan apa Kak? Kenapa harus melalui parpol gitu? Karena melalui orang lain yang sudah duduk nggak nyampe Kak. Apa sih perjuangannya? Harus duduk, berarti harus duduk sendiri, harus langsung duduk biar insya Allah nyampe itu apa yang pertama mengenai perempuan, kemudian UMKM, usaha kreatif anak muda, kemudian air bersih. Tapi seberapa besar sih sebenarnya itu bisa diperjuangkan ketika kita menjadi anggota dewan? Karena kita punya kewenangan untuk menganggarkan, kita punya kewenangan untuk budgeting di situ ya, dan menyampaikan aspirasi karena yang membuat legislasinya kan di dewan. Jadi misalnya untuk perempuan, misalnya kita bisa membuat undang-undang yang misalnya keluarga yang
pelecehan seksual lah misalnya. Jadi saat ini kan undang-undang yang ada untuk perempuan itu masih merugikan, walaupun masih belum ramah perempuan, masih belum berpihak kepada perempuan. Jadi itu yang mau kita perjuangkan satu. Kemudian untuk akses keterbukaan modal untuk pengusaha-pengusaha kreatif anak muda. Jadi kita buat undang-undangnya, kita yang melegislasikan undang-undang yang berpihak kepada hal-hal tersebut. Dan penganggarannya mungkin kita tingkatkan seperti itu kira-kira. Karena selama ini setelah yang udah ada belum seperti yang diharapkan. Oke, berarti selama ini program itu ada tapi memang betul-betul tidak maksimal atau seperti apa yang Anda lihat? Iya, mungkin proses ya ada, tapi nggak sampai misalnya ke kelompok kita, nggak sampai, jadi misalnya hanya kepada orang-orang terdekat yang sedang duduk saat ini, tidak merata. Jadi kalau saya itu pinginnya jangan hanya kelompok tertentu, tapi perempuan, semua perempuan gitu yang ada di Kota Banda Aceh ini. Jadi kita harus berpihak kepada semua perempuan yang ada di Kota Banda Aceh misalnya seperti itu. Kemudian UMKM untuk pengusaha muda kreatif saat ini yang dibina itu aja orangnya. Oke. Tapi kan selama ini kita melihat juga ada anggota dewan yang memang dia keterwakilan dari perempuan yang memang duduk di kursi. Apakah memang mereka selama ini dari pandangan Anda tidak melakukan ataupun tidak pro kepada perempuan atau UMKM seperti yang Anda jelaskan tadi ini, Kak Sopin? Masih kurang. Masih kurang ya. Jadi perlu tambahan kekuatan mungkin. Mungkin dia sudah berjuang untuk itu, tapi karena kita tahu ya perempuan hanya 4 yang duduk sekarang di Kota Banda Aceh. Mungkin masih perlu tambahan orang di Dewan Kota Banda Aceh ini, DPRK Banda Aceh ini, tambahan perempuan, karena masih kurang, masih di bawah 30%. Dari 30 anggota dewan hanya 4 orang yang perempuan yang duduk sekarang ini. Tapi kita melihat kan tidak ada keseimbangan. Pemilih kan banyak perempuan ya. Itu dia. Kok bisa sih perempuan nggak pilih perempuan? Itu dia, mungkin yang ada sekarang ini kan stigma yang ada bahwa perempuan itu nggak mampu, perempuan itu hanya pelengkap. Oh, ada perempuan ikut caleg gitu ya, oh dia pasti untuk melengkapi 30% aja, oh pasti dia hanya melengkapi. Alah, perempuan mana mampu dia jadi yang menyambungkan aspirasi kita. Jadi dianggap nggak mampu dan dianggap tidak sama kemampuannya seperti lelaki. Jadi ya nggak usah dipilih karena nggak punya kemampuan itu. Apalagi misalnya saat ini pada saat proses mencari suara ini, kalau saya terus terang tidak memberikan istilahnya uang atau sembako atau apa yang mungkin yang seperti kawan-kawan caleg lakukan lainnya. Alasannya kenapa? Ya karena saya cari suara, saya mau duduk. Kalau misalnya saya sembako, kos politik saya lebih tinggi. Akhirnya nanti ketika duduk, saya sibuk mengembalikan modal saya, kos politik yang udah saya keluarkan. Oke, jadi selama ini para caleg mengambil kesempatan itu, akhirnya ketika udah jadi anggota dewan, Ya, nutupin kos politik. Itu yang terjadi. Sekarang. Dan saya tidak mau itu terjadi pada saya. Jadi setiap saya bertemu dengan konstituen, saya selalu jelaskan, ini kita murni. Ini kalau kejadiannya saya kasih kepada ibu atau kepada bapak, nanti konsekuensinya seperti ini. Berarti selama ini Anda tidak mengeluarkan kos politik sama sekali dong, kalau misalnya tidak ada money politik. Apa yang kalau misalnya kita bisa buka-bukaan, buka-bukaan ya, operasional aja untuk tim. Misalnya kita ngumpul hanya makan, kemudian uang bensin, uang spanduk, baliho, percetakan, itu aja. Itu yang kita keluarkan. Kos politiknya 2019 perbandingannya dengan hari ini lebih mahal yang mana nih kira-kira? Yang lebih mahal sekarang, karena kalau sekarang kan betul-betul saya betul-betul serius. Kalau misalnya serius. Kemarin nggak serius. Kalau kemarin kan cuma memenuhi kuota saja. Cuma memenuhi kuota, walaupun saya tetap turun lapangan, tapi tidak seserius sekarang. Sekarang serius. Sekarang serius. Kos politiknya ditanggung secara pribadi atau partai? Untuk secara pribadi dan partai, karena untuk di partai saya sendiri perempuan itu diberikan sedikit logistik. Kita dikasih untuk
pada caleg-caleg yang berpotensi untuk meraup suara, meningkatkan suara partai. Jadi yang dibantu pun bukan dalam bentuk uang, yang dibantu misalnya spanduk, baliho, itu seperti itu. Oke. Alat-alat peraga kampanye. Oke. Berarti secara dana pribadi tidak terlalu banyak ya? Lumayan, enggak, tidak terlalu banyak, tapi nggak ada yang dikeluarkan. Kalau boleh tahu nih, kalau misalnya takaran ya, pasti tentu Kak Sophia juga mungkin secara pribadi, berapa sih sebenarnya kos politik yang habis kalau secara pribadi nih? Jumlah suara DPRK berapa yang dicari? Tergantung wilayahnya ya. Kalau misalnya untuk dapil saya itu harga satu kursi itu sekitar 2.500 suara. Itu susah nggak bagi Kak Sophia untuk 1.000 aja susah. Karena di dalam satu dapil itu kan bayangkan ada 24 partai ya, sini 24 partai, satu partai itu 6 yang dicalonkan di dapil saya. Kali aja 6 kali 24 orang yang tinggal di wilayah itu. Jadi di tempat saya aja, di kampung saya itu ada 3 calegnya, dan saya satu-satunya perempuan. Jadi Anda merasa itu sangat sulit, 2.500 itu sangat sulit? Sangat sulit, dengan tidak ada pemberian. Ini Anda optimis atau pesimis nih Mas? Saya optimis. Oke, secara logik nih, secara logik. Masyarakat kita ya, tentu di dapil Anda nih Kak Sophia, tentu tahu bagaimana kearifan lokal di sana, dan mereka itu kesannya suka money politik atau seperti apa? Pasti kan Anda juga tahu potensi-potensinya. Karena sudah terbiasa ya. Tapi makanya saya bilang saya mencoba memberikan pemahaman kepada, ini kan saya memang lebih dekatnya ke ibu-ibu sama anak muda. Berapa Dek? Kasih nanti. Atau Kak, berapa nanti Kak? Gitu kan. Langsung saya bilang, nih berikan pemahaman bahwa masyarakatnya langsung todong. Jadi iya, berapa kita datang, berapa ke calegnya? Boleh, jadi nanti berapa Kak? Gitu. Ujung-ujungnya setelah kita ngobrol, nanti berapa Kak serangan fajarnya? Oke. Gitu kan. Padahal kalau jadi gini, kalau di dapil saya itu ada 2, ada yang kelas menengah ke atas, kalau di Bandaraya Jaya Baru itu ada juga yang masyarakat menengah ke bawah. Kita berikan pemahaman itu memang pertama-tama agak berat. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, akhirnya oke, ternyata tidak perlu ada uangnya, tapi ketika mereka bisa mengakses kita itu lebih memudahkan. Mereka perlu apa misalnya, sebenarnya bukan perlu uang, misalnya gini, ke rumah sakit nggak ada kamar, kita bisa bantu mengakses menyambungkan ke rumah sakit. Jadi tidak hanya berbicara tentang uang. Kalau saya duduk nanti pertanyaannya di dapil Kak Sophia, seberapa paham masyarakatnya soal konsep seperti itu, apalagi selama ini kan konteks sebenarnya pesta demokrasi kerap sekali sebenarnya mereka paham dengan ini money politik. Sebenarnya mereka paham, tapi kalau dikasih uang kan enak juga. Tapi belum tentu dipilih juga. Belum tentu dipilih juga, makanya saya bilang, apalagi sekarang tidak diperbolehkan foto di bilik suara. Nah, jadi kan orang janjinya nanti kalau foto pilih saya, kasih fotonya, saya kasih uangnya. Sekarang kan udah diminimalisir dengan itu, nggak bisa foto di bilik suara. Artinya agak diuntungkan ke kami ini yang tidak memberikan timbal balik kepada pemilih. Jadi artinya memang tidak, mereka murni memilih kita tanpa ada imbalan apa-apa. Gitu. Oke, Kakak nih Tapi kalau ditanya optimis, tadi saya optimis karena data kita menunjukkan angka yang baik. Data apa nih surveinya? Data survei pemilih secara elektabilitas data kita yang punya, data yang sudah kita punya, yang sudah setuju untuk tidak memilih kita tanpa ada itu. Oke, itu secara data ya, secara data ya. Sampai hari ini. Oke, itu mudah-mudahan tidak ada serangan fajar lain dan itu mengubah situasi hati pemilih ya Kak ya, Kak Sophia. Tapi Kak Sophia menarik nih. Tadi kita berbicara tentang keterbatasan perempuan juga di parlemen, tetapi juga
Kakak ini di Partai Golkar di nomor urut berapa nih Kak Sofia? Alhamdulillah nomor urut 1. Kenapa nih? Apa kuat lobbynya sama ketua partainya atau itu banyak tadi. merengeknya nih sama ketua partainya sehingga kan jarang ya. Maksudnya dari partai lain perempuan biasanya ditempatkan di urutan nomor 4, 5 sampai ke atas ya. Tapi di Golkar malah banyak yang dapat 1 nih perempuan. Ya, di Golkar tidak hanya di Kota Banda Aceh yang mendapat perempuan itu di nomor urut 1. Kita di Kota Banda Aceh dari 6 dapil ada 2 yang perempuannya di nomor urut 1. Kemudian di kabupaten kota lainnya juga ada beberapa. Karena itu tadi saya bilang, kalau di Partai Golkar sendiri kita concern terhadap keterlibatan perempuan di politik. Jadi kita punya sayap yang namanya KPPG, Kesatuan Perempuan Partai Golkar. Di situ kita ada pendidikan politiknya. Kemudian kita rekrutmen calegnya itu sudah dari 2020. Kita sudah melakukan penjaringan untuk caleg perempuan. Jadi malah lebih duluan caleg perempuannya di data. Jadi misalnya kita data dari tiap kabupaten, untuk tiap dapil kita minta ada sekitar 3 atau 4 nama-nama perempuan yang berpotensi untuk menjadi caleg di 2024. Nah, nanti baru pada saat 2021 kita baru mulai rekrutmen seluruh caleg. Nah, dan di situ barulah lakukan rekrutmen ulang lagi. Jadi perempuan-perempuan yang memiliki kapasitas, loyalitas itu ditempatkan di nomor 1, 2, 3. Oke, tadi kan kita juga berbicara tentang misalnya dalam pengambilan kebijakan perempuan kerap disisihkan atau tidak didengarkan. Kalau di parpol Anda sendiri seperti apa? Apakah perempuan juga ditempatkan hal yang sama, posisi yang memang tidak tidak terlalu didengarkan kebijakan-kebijakannya? Alhamdulillah, ini berproses ya, Mbak Mina. Dari awal saya masuk agak tidak dilibatkan itu agak-agak terasa sedikit, tapi begitu kesini ke pengurusan yang baru 5 tahun ini itu sudah mulai terasa perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Kemudian misalnya untuk rekrutmen caleg itu ada namanya tim 9. Itu salah satunya itu ketua KPPG. Jadi di semua kabupaten kota dan provinsi ketua KPPG itu adalah salah satu anggota yang merekrut caleg Partai Golkar. Jadi memang dilibatkan sebagai pengambil keputusan. Jadi dia punya suara 1 juga di situ. Ini kita kerap sekali juga didengarkan istilah anggota dewan itu suara partai bukan suara rakyat. Kalau kakak sendiri, karena kan menarik kakak jadi dari pengusaha karena pindah. yang memilih rakyat berarti suara rakyat. Ya, tapi kan ada intervensi partai juga dong. Karena yang ikut pemilu itu adalah partai. Yang ikut pemilu adalah partai. Kita caleg-caleg ini adalah bagian dari partai. Artinya ketika kita sudah duduk, memang ada ketentuan-ketentuan dari partai yang harus kita ikutin. Tapi berarti aturan partai yang aturan partai tetap harus kita bawa. Tapi kalau di Partai Golkar sendiri memang semua itu berpulang lagi kepada kepentingan masyarakat. Yakin kepentingan masyarakat bukan kepentingan partai? Dua-duanya harus imbang dong. Gimana ngimbanginya? Kan banyak nih. Kita naik dari suara orang yang memilih kita, dan itu harus kayak tadi saya bilang, saya naik ada yang diperjuangkan. Ya itu harus diperjuangkan suara-suara kawan-kawan yang telah memilih kita. Partai tidak akan melarang kita mengambil sebuah keputusan kebijakan sesuai dengan aturan partai. Gitu. Oke, seberapa urgensi suara individu itu Kak Sofia? Karena kan kalau kita bilang, kalau kakak tadi pengen berjuang ini sekerasnya untuk menyeimbangi perempuan, kemudian ada yang harus kakak perjuangkan ketika jadi caleg, kan kita tahu juga nanti kan ada praksinya, ya kan ada praksinya, dan nanti praksi juga ada keterwakilan dan itu ada istilahnya ketua partainya yang menjadi terus kemudian kebijakan juga diputuskan sama bersama. Seberapa kuat sih suara personalnya kita gitu? Ya disitulah keahlian kita dibutuhkan dalam berkomunikasi. Bagaimana caranya kita dapat mempengaruhi orang agar ikut dengan apa yang mau kita perjuangkan. Makanya saya bilang, kalau perempuannya, kok kita mau memperjuangkan nilai-nilai kebutuhan dari perempuan, kalau perempuannya cuma 1, berat.
Misalnya kayak sekarang hanya 4 orang yang duduk perempuan di DPRK Kota Banda Aceh. Ya pasti mereka bukan berarti mereka tidak memperjuangkan, tapi mereka dikelilingi oleh sistem yang belum pro perempuan. Tapi coba bayangkan kalau ada setengah dari anggota dewan itu adalah perempuan, kan berimbang dia. Jadi sekarang kan kita tidak ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki, padahal jadi kebijakan apapun tidak ada mengarah kepada perempuan. Belum mengarah. Masih sedikit sekali pro perempuannya, misalnya seperti itu. Jadi suara itu yang ingin kakak perjuangkan ya. Jadi saya bilang kalau tidak tahu milih siapa, cari aja caleg perempuan, coblos aja. Oke. Tapi ini kalau misalnya gini, kita nggak tahu kalau tidak terpilih apakah selanjutnya akan nyalek lagi? Nanti kita lihat situasinya bagaimana, tapi kalau untuk memperjuangkan masih ada celah-celah lainnya, mungkin memperjuangkan lewat partai, karena kebijakan itu kan nggak bisa kita buat kalau kita nggak berada di sistem. Jadi mungkin kalau ini belum berhasil, rencananya memang akan ikut lagi. Oke, tapi masuk ke dalam sistem juga berat nih Kak Sophia. Iya, makanya perlu. Kalau sistemnya error, Kak Sophia juga ikut error nih. Iya. Berarti ngikut sistem gimana nih? Tidak punya atau belum punya prinsip atau seperti apa nih? Makanya gini, kita berada di sistem. Karena sistem di anggota dewan kerap sekali dikritik. Iya, betul. Makanya saya bilang tadi, kalau cuma 1 orang kita melawan 29 orang, pasti kita yang kalah. Ya kan? Nanti ujung-ujung nangis ya kalau perempuan ya, kalau jangan nangis. Oh, jangan nangis ya. Sudah dididik di parpol ya, tidak boleh menangis walaupun dalam keadaan apapun ya. Jadi saya rasa makanya perlu dukungan perempuan-perempuan lainnya. Ini perempuan juga nggak trust sama perempuan kayaknya. Itu dia, makanya saya bilang mungkin kita perlu pendidikan politik yang membangun kepercayaan dari perempuan kepada perempuan gitu. Jadi bahwa perempuan juga mampu untuk menyampaikan aspirasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang memang pro kepada kebutuhan dan kepentingan perempuan. Seperti itu. Tapi pertanyaan terakhir nih Kak Sophia, kenapa memilih Partai Golkar? Kan banyak partai-partai yang lain. Pertama, keluarga saya sebagian besar itu memang sudah hidup di Partai Golkar. Jadi dari kecil Partai Golkar tuh nggak asing. Kemudian Partai Golkar adalah partai yang terbuka, mau dia anak muda, orang tua, perempuan, punya kesempatan yang sama untuk bergabung dan untuk didengarkan. Jadi nyaman aja di situ. Mungkin karena dari kecil juga udah Partai Golkar itu sudah mendarah daging. Jadi dan ketika masuk, sejalan dengan apa yang ada di diri kita, ya udah dengan Partai Golkar. Oke. Jadi kalau ada anak-anak muda, jangan ragu masuk Partai Golkar. Oke. Mungkin untuk terakhir nih Kak Sophia, silahkan mungkin berkampanye di Pehtem ya, terkait apa sih, kenapa masyarakat harus memilih Kak Sophia menjadi calon anggota DPRK Kota Banda Aceh ya? Iya. Kota Banda Aceh. Kenapa nih? Ini masyarakat juga harus tahu. Iya. Untuk masyarakat Kota Banda Aceh, terutama di Kecamatan Banda Raya dan Jaya Baru, saya mohon dukungan untuk mencoblos saya nanti di tanggal 14 Februari 2024. Partai Golkar partainya nomor 4, Partai Golkar nomor 4, pilih Cut Sophia nomor urut 1. Kenapa? Karena saya akan memperjuangkan nilai-nilai perempuan dan saya akan membuka akses untuk ekonomi kreatif untuk ibu-ibu dan anak muda. Kemudian dan saya terbuka atas masukan-masukan dan kita bisa bekerja sama, dan saya tidak akan bisa menang kalau hanya saya berusaha sendiri. Saya butuh dukungan dari kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sophia. Itu sebagai closing statement ada Kak Sophia? Satu lagi untuk para perempuan di Bandaraya Jaya Baru maupun para perempuan yang ada di Kota Banda Aceh ataupun di Aceh, jangan lupa
pilih caleg perempuan, karena hanya perempuan yang mengerti bagaimana kebutuhan dan kepentingan perempuan. Makanya pilih caleg perempuan yang akan memperjuangkan kebijakan-kebijakan dan menganggarkan lebih besar lagi untuk kebutuhan dan kepentingan perempuan. Baik, terima kasih Kak Sophia atas waktunya. Baik, pemirsa PHTM, tentu ini adalah pencerdasan ya. Kenapa memang perempuan harus pilih perempuan? Karena memang berambisi untuk menjadi caleg ataupun dimanapun itu keharusan bagi perempuan, karena untuk menentukan kebijakan butuh suara perempuan di parlemen ataupun di anggota dewan. Nah, tentu juga seperti Kak Sophia tadi, kita harapkan karena banyak ya perempuan, pemilih perempuan, jadi harus memilih perempuan juga biar semua inspirasi-inspirasi yang masyarakat inginkan bisa tersalurkan lewat anggota dewan. Baik pemirsa PHTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.